Ya, jadi jangka pendek itu untuk memenuhi kebutuhan, kalau jangka panjang untuk memenuhi tuntutan. Misalnya sekarang, kalau tuntutannya sekarang misalnya IT ya, tuntutannya IT, berarti memang harus diperlukan tambahan SDM dari IT. Ada tuntutan pekerjaan itu untuk jangka panjang, perlu dipikirkan karena kedepannya kan kayak sekarang online itu kan kalau nggak punya SDM yang punya IT gimana cara? Tadi Bu Ayu laptopnya bermasalah. Kalau nggak punya SDM tentang IT, ya Bu Ayu nggak bisa kerja juga gitu. Nggak bisa ngajar dan lain sebagainya. Ya, itu fungsi pertama ya, perencanaan SDM. Oke, fungsi yang kedua ya, di dalam fungsi perencanaan SDM itu isinya ada baik sih, Bu Ayu nggak sama dulu ya. Sebentar. Oke. Proses perencanaan sumber daya manusia meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Ya. Analisis pekerjaan berisi dua macam hal, yaitu deskripsi. Ini proses perencanaan ya. Di dalam proses itu ada analisis pekerjaan. Ya, yang pertama adalah analisis pekerjaannya dulu. Oke, isinya di dalam pekerjaan itu ada deskripsi pekerjaan, ya, serta spesifikasi pekerjaan. Ya, deskripsi pekerjaan, daftar kewajiban, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, tanggung jawab pilihan, dan melekat pada suatu pekerjaan. Ya, kalau spesifikasi pekerjaan itu merupakan persyaratan yang diperlukan untuk memegang jabatan tertentu, yaitu tingkat pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya. Itu spesifikasi ya. Misalnya kalau seorang yang dibutuhkan di IT, berarti dia harus lulusan dari IT. Kalau lulusan kayak Bu Ayu dari ekonomi ya nggak bisa kan, ya sesuai dengan ininya. Deskripsi pekerjaannya beserta spesifikasi pekerjaannya. Ya, itu analisis pekerjaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ya, itu bisa dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan itu dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal, kemudian organisasi, ya. Waduh. Masih kedengeran nggak ya? Masih kedengeran nggak, Bu Ayu? Jangan-jangan ngomong sendiri ya? Kedengeran Bu. Kedengeran kok Bu. Ya, karena di sini dikasih tahu kalau putus organisasi, lingkungan kerja, dan lain-lain. Ya, di sini untuk menentukan permintaan. Jadi kalau dari sisi permintaan dan penawaran, kita bisa lihat dari sisi permintaan tenaga kerja dan dari sisi penawaran tenaga kerja. Oke. Kemudian yang ketiga itu pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ya, ini dilakukan berdasarkan kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia. Peramalan ya. Jadi perencanaan SDM itu bisa dilihat seperti ini. Strateginya apa, kemudian tujuan kebijakan SDM-nya mau ngapain, kemudian peramalan permintaannya seperti apa, peramalan penawarannya seperti apa, kan di kedepannya gitu. Terus ada perbedaan antara permintaan dengan penawaran enggak? Kalau kelebihan SDM berarti apa yang harus dilakukan, kalau kekurangan SDM berarti apa yang harus dilakukan. Ya. Kalau kurang berarti mencari pegawai lagi kan, atau sewa atau subkontrak. Nah, ini bisa terjadi ya, sewa atau subkontrak ini bisa terjadi. Misalnya untuk laporan kalau di kampus itu untuk laporan apa misalnya? Untuk laporan ke Dikbudnya misalnya. Terus di kita masih belum ada orang yang ahli di situ, maka kita sewa atau subkontrak ya. Kalau kelebihan berarti penjadwalan ulang pemerintahan sementara atau pensiun.
Ini kelebihan SDM ya. Biasanya nih kalau terjadi suatu hal yang kayak COVID, nah COVID itu kan semuanya menurun kan. Terus bidang-bidang yang sering tidak dipakai yang mana coba kalau misalnya diasumsikan terjadinya pemberhentian pensiun itu kira-kira yang mana yang kalau di suatu perusahaan yang pada kondisi COVID itu yang terimbas itu di mananya? Bidang apa coba? Coba bidang apa? Dari Hari, Ozia, Denia, Farah, bidang apa kira-kira? Yuk coba biar nggak ngantuk kamu. Farah, bidang apa kira-kira? Iya, Bu. Kalau terjadi pengurangan tenaga kerja dalam situasi COVID ini, kira-kira SDM apa yang lebih cepat terbuang? Apa ya, Bu ya? Apa coba? Supir? Pakai nggak? Ya, enggak, Bu. Karena kan lagi COVID, jadi ya di rumah itu kan. Oke, berarti ada kemungkinan dia diberhentiin ya? Iya. Oke. Marketing? Marketing kayaknya masih jalan deh, Bu. Karena kan itu di rumah juga bisa ya, Bu. Ya, berarti dia harus kreatif ya? Iya, Bu. Terus keuangan? Keuangan juga masih penting, Bu. Gak mungkin gitu. Yang ngurus uangnya siapa? Oke, keuangan penting ya. Terus di bidang umum? Maksudnya umum, Bu? Umum itu misalnya yang suka bersih-bersih, cleaning service? Kayaknya enggak deh, Bu. Soalnya kan enggak WFH ya, Bu. Jadi kayak dia mau bersih-bersih apa gitu. Oke, berarti terjadi pengurangan ya. Iya, Bu. Kamu bisa bayangkan ya, bisa kamu ceritakan kalau posisinya dengan kondisi tertentu di dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu bisa terjadi suatu kelebihan SDM ya. Yang dulunya pas tapi karena kondisi tertentu menjadi lebih. Kenapa? Si perusahaan itu harus mengeluarkan banyak uang yang sebetulnya nggak dipakai lagi gitu. Makanya biasanya terjadi pemutusan hubungan kerja. Sopir, bagian cleaning service, kemudian karena kan banyak ruang-ruang yang kosong yang nggak bisa dipakai juga gitu. Kayaknya kalau untung di kita itu nggak banyak kelas ya. Jadi kan pada posisi COVID itu nggak banyak kosong kan. Coba kamu bayangin gedung-gedung yang posisinya itu banyak kelas. Ngapain tuh kelas? Ya kan? Nah itu harus dipikirkan sebetulnya ya. Kalau dari sisi SDM-nya berarti ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat terjadinya pemberhentian kerja. Oke? Makanya perlu di plan ya, direncanakan kita. Oke? Sekarang manfaat perencanaan SDM. Ya. Ini kalau perusahaan besar biasanya dia direncanakan sehingga dia tahu persis ya. Bisa mengembangkan informasi dasar manajemen SDM untuk mendukung kegiatan perusahaan. Ya, misalnya penarikan, kemudian proses kepada karyawannya itu semuanya teratur dengan rapi ya. Ini analisis pekerjaannya seperti apa. Oke. Deskripsi pekerjaannya jelas ya, keputusan rekrutmen seleksi, kemudian penilaian prestasi, kemudian evaluasi pekerjaan, kemudian kebutuhan pelatihan. Kalau suatu organisasi bisnis yang bagus atau perusahaan itu biasanya sudah direncanakan. Misalnya kalau di kita di kampus itu biasanya sudah harusnya sudah di apa ya, jenjang karirnya itu sudah di planning ya. Jenjang karir dari seorang karyawan yang baru masuk itu sudah di planning. Misalnya kalau misalnya dari sisi dosen ya, kalau di kampus itu biasanya jenjang karirnya dia harus dosen awal, misalnya siapa dosen awal masuk nih kita rekrut. Nah itu SDM harusnya sudah mempunyai planning terhadap dosen X ini gitu. Kalau dia menjadi pegawai tetap, dia berapa tahun dia harus mempunyai jenjang akademik misalnya. Ya,
Kalau di dosen itu ada jenjang akademik, namanya lektor, lektor kepala, dan lain sebagainya. Dia harus tahun sekian punya jenjang akademik A, tahun sekian dia punya jenjang akademik B, dan seterusnya. Ya. Kemudian diperlukan kebutuhan pelatihan apa, harus disesuaikan dengan kompetensinya. Jadi dia nanti benar-benar menjadi SDM yang mumpuni di kampus tersebut. Ya, ahlinya bidang A. Kalau ada apa-apa yang dikirim dia, yang ini kan dia. Ya, jadi kompetensi yang bagus itu membuat si manajemen SDM tersebut bisa dikatakan sudah memplanning si pekerja tersebut dengan baik, ya. Ada deskripsi pekerjaannya dan spesifikasi pekerjaannya. Misalnya kayak Bu Ayu dosen ya. Dosen tuh ngapain aja sih? Oh, neliti, oh ngajar, oh pengabdian masyarakat itu udah diatur sama dia. Dalam tahun sekian Ibu harus menulis segini banyak sehingga Ibu naik jadi lektor, menjadi lektor kepala, kemudian sekolah lagi doktor dan sekolah gitu ya. Itu harusnya seperti itu. Oke. Nah, tahap analisis pekerjaan ini mempelajari organisasi, menentukan pekerjaan yang dianalisa, ini keterangan di atas tadi ya, membuat kuesioner analisis pekerjaan dan mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ya. Yang tugas yang kedua, fungsi yang kedua adalah fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Oke. Penarikan merupakan proses pencarian, ya, merupakan proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai calon pelamar dengan kualifikasi yang terbaik bagi perusahaan. Ya. Seleksi, ya, merupakan proses SDM yang dimulai dari penyaringan awal dan diakhiri dengan keputusan tentang orang yang akan diterima untuk suatu pekerjaan tertentu. Ya, jadi beda ya, seleksi dengan penarikan itu beda. Kalau seleksi bersifat umum, kalau penarikan dia ada hal-hal tertentu yang sudah diketahui dari si pelamarnya. Oke. Sumber tenaga kerja dalam organisasi dapat berasal dari dalam organisasi sendiri maupun dari luar organisasi. Ya. Kalau dari sumber tenaga kerja yang dari dalam organisasi itu dengan cara promosi, pertukaran pekerjaan. Ini biasanya di bank ya. Di bank itu kalau untuk untuk meningkatkan jenjang karirnya dia harus dipindah-pindah dulu. Ya. Jadi di sini sumber tenaga yang bisa dari dalam organisasi. Dari luar berarti kita cari orang luar yang tepat ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan. Ya. Yang fungsi yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM. Ya. Pelatihan SDM merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Ya. Pelatihan yang baik memiliki tahap-tahap mulai dari menilai kebutuhan organisasi, merumuskan program, isi program, prinsip-prinsip pembelajaran, dan mendesain lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman dalam pelatihan. Ya. Nah ini dipahami ya, jangan dihafal. Kalau dipahami seperti Bu tadi bilang, kamu akan bisa mengembangkan sendiri. Oke? Metode pelatihan yang dipilih yaitu metode praktis sama metode presentasi dan simulasi kelas. Ya. Ini metode praktis biasanya untuk job training ya, rotasi jabatan, magang, penugasan sementara dan lain-lain. Kalau presentasi berarti studi kasus dan lain sebagainya. Ini fungsi pelatihan dan pengembangan SDM ya. Aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Ya, jadi kalau karyawan baru biasanya itu diadakan pelatihannya. Misalnya nanti Bu Ai mau ditaruh, kalau dulu waktu zaman Bu Ai masuk ke bank ya, dulu Bu Ai pernah di bank dulu, itu pada saat masuk itu udah diseleksi dulu, misalnya kalau dulu Bu Ai di ODP ya,
ODP itu pengembangan, itu disekolahin. Dia dimasukkan di dalam pelatihan sendiri yang isinya hanya beberapa orang gitu. Karena di situ diajarin bagaimana dia membuat suatu strategi, bagaimana dia membuat suatu jangkauan ke depan dan lain sebagainya. Ya. Jadi metode pelatihannya bisa on the job training maupun presentasi. Oke. Ini fungsi pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, ini manfaat pelatihan dan pengembangan SDM ya. Bagi karyawan itu meningkatkan kemampuan. Sebetulnya ini bisa kamu munculkan sendiri ya, nggak perlu ini buaya hanya mengarahkan aja. Tapi kamu bisa memunculkan sendiri. Apa sih manfaat pelatihan dan pengembangan SDM? Sebetulnya apa aja sih? Ya, meningkatkan kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan, menunjang perkembangan karir dan pengembangan keterampilan, kan? Di masa yang akan datang. Kemudian merupakan investasi ini bagi perusahaan ya. Investasi jangka panjang untuk sukses di bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya, berkompeten ya. Ini bagi perusahaan. Biasanya investasi jangka panjang. Nah, perusahaan biasanya memikirkan kalau anak ini tak sekolahin, anak ini tak latih, anak ini tak itu, kedepannya dia mau diposisikan di manajer misalnya atau di bidang apa gitu, itu udah diplot duluan. Nah biasanya kalau yang kurang dengan ini suka pergi setelah dia mempunyai kualitas itu, dia mempunyai kemampuan lebih kan, biasanya dia nilainya menjadi lebih tinggi kan. Nah biasanya itu pergi dia, dicuri oleh perusahaan yang lain kan. Nah, perusahaan biasanya memikirkan bagaimana caranya biar dia tidak rugi. Artinya menyekolahkan, melatih, mendidik, kemudian biar nggak pergi. Gimana caranya? Biasanya dengan suatu perjanjian. Ya, suatu perjanjian hitam di atas putih yang mengatakan kalau posisi Anda itu 5 tahun harus mengabdi dulu di perusahaan ini gitu. Kalau enggak, Anda harus mengganti biaya pelatihan dan lain sebagainya sekian juta misalnya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, yang keempat adalah fungsi evaluasi kerja. Ya. Dilatih, kemudian dilihat evaluasinya. Ya. Kinerjanya dilihat. Kalau dosen pun juga sama, dilihat kinerjanya. Ya. Berapa SKS dia mengajar. Ada aturannya. Kemudian berapa kali dia meneliti. Berapa kali dia melakukan pengabdian ke masyarakat. Terus berapa kali dia melakukan hasil penelitian itu ditulis di suatu jurnal. Berapa kali jurnal tadi dicontek oleh yang lain. Nah, contek oleh yang lain itu berapa kali gitu. Itu semuanya merupakan kinerja dari dosen tersebut ya. Ya, mengetahui efektivitas kerja seseorang sebagai dasar untuk memberikan kompensasi hukuman ya bagi karyawan, hukuman dan reward ini ya. Ini kurang nih, sebagai dasar untuk memberikan reward, kompensasi atau reward dan hukuman ya. Jadi kalau evaluasinya itu kalau misalnya kurang bagus ya berarti di rolling, dipindah. Ya, kalau bagus berarti dinaikkan. Sama semuanya di tempat kerja semuanya sama. Dosen itu juga sama. Kalau dia nggak pernah menulis, nggak pernah ini, ya sudah dia ini aja. Tapi kalau dia sering menulis, sering ini, sering itu, makanya dia penilaiannya menjadi lebih tinggi. Oke. Kemudian penilaian kinerja mencakup tahapan kegiatan sebagai berikut. Ya. Penetapan standar prestasi, harus ada standarnya dulu. Kemudian mengkomunikasikan standar prestasi, mengukur prestasi, mendiskusikan hasil pengukuran, kemudian tindakan koreksi, baru evaluasi. Kalau sekarang misalnya boleh tugaskan kamu, coba kamu bikin evaluasi kinerja mahasiswa. Kira-kira apa? Kinerja mahasiswa mengikuti perkuliahan pengantar bisnis, kira-kira apa? Ayo. Dilihat dari apa? Kira-kira. Ini pada tidur apa ya? Atau ya?
Hah? Apa Nesa? Kira-kira apa kira-kira? Absen. Ya. Absen ya. Kinerja bisa dilihat dari absen. Terus lagi absen. Terus apa lagi? Tugas, Bu. Tugas yang diberi. Kedisiplinan menyelesaikan tugas. Terus apa lagi? Keaktifan di kelas. Keaktifan di kelas. Terus apa lagi? Absensi, tugas, keaktifan di kelas. Terus apa nih? Lagi kira-kira? Mana ya Pak Imam? Masih kelihatan ya? Masih kelihatan? Masih, Bu. Ya. Kalau di kelas berarti kalau Bu Ayu harus menentukan standar dulu. Maksudnya gini, kan Bu Ayu di awal mesti bilang, kamu kalau ini absensinya harus kelihatan ya. Nah, berarti posisinya sekarang ditanya coba siapa yang jawab. Kemudian siapa tugas yang sudah mengumpulkan, kan? Terus apa lagi? Nah itu standar-standar sebetulnya ya. Kemudian boleh komunikasikan. Awas loh ya kalau nanti di foto di itu nggak ada wajahnya, berarti nilainya setengah. Ya Ri? Ya nggak Ri? Nah itu komunikasi standar ya. Dari situ nanti Bu Ayu cek dalam satu semester ini siapa sih yang selalu datang paling awal misalnya. Siapa sih yang selalu buka video camnya itu dibuka, artinya dia perhatian dengan itu walaupun sambil ngantuk-ngantuk, walaupun sambil apa gitu ya. Tapi dia ada atensi untuk itu gitu, misalnya. Kan? Nah, itu merupakan evaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja mahasiswa. Ada nilainya. Ya. Kemudian Bu Ayu ukur tuh. Ini anak ini berapa kali dia selalu ini, berapa kali dia nilainya misalnya. Aduh ini kenapa nilai ya? Nilainya pas baru ujian dia sakit, kan bisa terjadi kan? Sehingga tidak bisa berpikir ulang dan misalnya. Nah itu bisa tertolong dengan evaluasi kinerja ini gitu. Evaluasi kinerja mahasiswa tersebut. Oh biasanya, nah ini rajin sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Nggak pantas dia dapat gitu. Menurut si pengukur evaluasi tersebut. Oke kalau gitu. Posisinya D. Tapi kok di sini kali rajin ya. Oh berarti dia nggak pantas juga dapat D. Tarik lagi menjadi C. Nah, itu evaluasi kinerja mahasiswa menurut kalau di sini MSDM-nya gitu. Oh ini sebagai MSDM dan kamu sebagai pekerjanya misalnya gitu loh. Nanti ya para. Oke. Nah sekarang fungsi yang kelima ya, fungsi yang kelima itu bisa dilihat dari kompensasi merupakan semua jenis imbalan yang diterima oleh karyawan ya atas pengorbanan dan unjuk kerjanya sebagai anggota organisasi. Kompensasi berhubungan dengan konsep keadilan yang akan mempengaruhi keberhasilan pemberian kompensasi kepada karyawan. Ya. Prinsip keadilan itu kompensasi itu kalau misalnya dia rajin ya, dia rajin dapat rewardnya. Ya. Dipengaruhi rasio antara kompensasi dengan masukan seseorang seperti tenaga, pengalaman, pendidikan, teman kerja dan lain sebagainya. Perbandingan kompensasi yang diterima oleh satu karyawan dengan karyawan lainnya berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas ataupun keahlian manajerial. Kalau di swasta ini kelihatan sekali ya. Nanti kalau kamu di perusahaan asuransi, kamu akan lihat ini sekali gitu. Jadi kalau dia itu lulusan S2, S1, nilainya berapa? Nilainya berapa? Makanya kalau diupayakan kamu kalau habis 1 nanti S2 ya.
Kalau bekerja di perusahaan itu lebih nilainya lebih tinggi. Atau mengikuti ujian-ujian profesi. Nanti kalau dia sudah 3 IK berapa dan sebagainya. Itu ada nilainya ya. Ada kompensasinya. Oke. Oke.